Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulhijjah ini alhamdulillah kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh di menjelang pagi ini kita senantiasa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini, karena hari ini adalah bulan Zulhijjah, kita akan membahas sebagaimana biasanya. Barangkali kita lupa atau untuk memotivasi lagi apa yang seharusnya dilakukan di bulan Zulhijjah, bulan yang sangat agung. Nah, di sini sudah dilihat bahwa bulan Zulhijjah itu adalah salah satu di antara 4 bulan haram di antara bulan suci yang 4. Bulan yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di sini di surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya iddah bilangan asyuhur bulan innallaha, di sisi Allah, isna asyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah ada isna asyara syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Minha, diantaranya dari 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, atau haram di sini suci atau terlarang ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri, menganiaya diri kalian sendiri di bulan yang 4 itu. Kemudian waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang musyrik semuanya, kaffah semuanya, kama yuqatilunakum kaffah. Nah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya, wa'alamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, jadi dari surah At-Taubah ini kita mendapat penjelasan bahwa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada bulan haram, bulan suci yang 4 adalah apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, kali ini beruntun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada kesananya Rajab. Nah, di sini hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwa menyampaikan tentang penguatan hadis tadi, bahwa zaman qad istadara, bahwa zaman itu berputar waktu itu berputar, kahayati, sebagaimana bentuknya, khalaqallah samawat wal ardh, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi zaman ini berputar bagaimana bentuknya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa as-sanah, 1 tahun itu, isna asyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci. Salasah mutawaliyat, tiga yang 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu kan berturut-turut Warajab mudhar, dan Rajab mudhar, yaitu alladzi bainan Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Nah, jadi dari ayat di atas menunjukkan bahwa penanggalan ibadah kita adalah penanggalan hijriyah, dan penanggalan itulah yang diakui dan disahkan ya oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini bahwa menurut Imam Al-Qurtubi, ayat tadi menunjukkan bahwa yang wajib bagi kaum muslimin adalah menggantungkan hukum-hukum ibadah dan lainnya atau muamalah dengan kalender bulan-bulan dan tahun-tahun yang dikenal oleh bangsa Arab atau bulan Hijriyah, bukan yang dianggap oleh yang bukan Arab ya, kayak Romawi atau Kipti. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan bulan haram apa ya, banyak tadi bulan haram sebut-sebut beberapa kali ya, bahwa 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah bulan haram. Haram di sini adalah artinya suci ya, suci. Seperti ucapan tanah haram adalah, misalnya kayak kita menyebutkan tanah haram adalah tanah suci. Atau haram di sana itu maksudnya adalah terlarang. Jadi boleh diartikan tanah haram, tanah haram. Bulan haram itu bulan suci ya, sebagaimana kita haramain dua tanah haram yaitu Makkah dan Madinah. Nah, ini bisa diartikan suci, juga bisa diartikan terlarang. Karena di bulan tersebut ya, di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah larangan berperang ya. Jadi terlarang untuk melakukan peperangan, terlarang untuk melakukan dosa, karena dosa yang dilakukan pada bulan itu lebih besar ya dosanya di sisi Allah, dan dosa di bulan lainnya tidak seperti sebesar dosanya di bulan haram. Nah, tapi bukan berarti yang lain-lainnya misalnya silakan saja boleh, bukan. Tapi di dalam hal ini kita harus menguatkan diri ya untuk tidak melakukan dosa di bulan-bulan haram. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan tentang bahwa tadi ya di bulan haram itu jangan berbuat zalim. Nah, latas limu anfusakum fi kullihinna summa ikhtassa min dzalik arba'at ashhur faja'alahunna haraman wa azzama hurumatihinna wa ja'ala zanba fihinna a'dam wal amal salih bil ajri a'dam. Jadi di sini ya pokoknya jangan kalian berbuat dosa sebetulnya pada semua bulan ya, bukan hanya 4 bulan suci, tetapi lebih-lebih di bulan yang disucikan ini. Nah, ini ya bahwa di bulan dikhususkan 4 bulan suci ini dijadikan sebagai bulan yang terlarang ya, dan sangat diagungkan kesuciannya, bahwa dosa yang dilakukan pada saat ini ya kita di bulan Zulhijjah itu lebih besar dosanya. Kalau beramal solih maka lebih besar pahalanya. Jadi luar biasa ya, wajah alasan bafihina a'zam wal amal solih bil ajri a'zam. Jadi kalau berbuat dosa ya di bulan haram sekarang ini, dosanya itu akan lebih besar, tapi kalau beramal solih pun pahalanya lebih besar. Nah, kemudian sini ya bahwa dosa kecil juga bisa berubah menjadi besar karena misalnya mulianya waktu ya, misalnya kayak berbuat dosa, atau karena mulianya tempat gitu ya berbuat dosa. Nah, misalnya berbantah-bantahan ya, berbuat fasik, nah, itu dilarang dalam segala kondisi, dan ketika melaksanakan ibadah haji larangan itu lebih ditekankan lagi. Nah, ini ya bahwa Allah berfirman, nah al-hajju asyhurum ma'lumat, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, faman faradu fihinnal hajj, nah barang siapa yang menetapkan di bulan itu akan mengerjakan haji, fala rofasa, maka jangan berkata rofas ya, tidak boleh rofas, wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, tidak boleh berbantah-bantahan. Di sini ya fil hajj, selama melaksanakan ibadah haji, wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Nah, bahwa apa yang kamu kerjakan berbuat kebaikan ya Allah pasti tahu gitu ya. Watazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zad, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah at-taqwa, adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku orang-orang yang berakal.
Nah, jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa berbantah-bantahan, berbuat fasik itu boleh misalnya di luar haji, akan tetapi ingin menunjukkan bahwa hal ini adalah besar ya di sisi Allah dosanya, karena dilakukan pada saat di tanah haram ya, dan pada waktu yang haram. Nah, jadi ketika haji itu di tanah haram, kemudian waktu haram. Nah, seperti itu. Kemudian diantaranya keistimewaan bulan Zulhijjah adalah tentu saja keutamaan beramal solih ya. Keutamaan beramal solih di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, di sini ada salah satu surah ya, Al-Fajr, yang menjelaskan tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ash, demi fajar dan demi malam yang 10. Jadi banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud malam 10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahwa Allah bersumpah dengan menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu banyak sekali keistimewaannya. Nah, di sini ya diantaranya Ibnu Katsir menyampaikan wal layali al asyru, 10 malam ini al murad, yang dimaksud biha dengan ayat ini adalah asyaru Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid minas salaf wal khalaf. Jadi yang dimaksud dengan wal fajri wa layalin asyr itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya, yang sekarang kita sedang berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kemudian ada penguatan hadis diantaranya di sini ya, ma min ayyamin al amal salih ya, bahwa tiadalah hari-hari yang ada amal salih gitu ya, fihina di dalamnya, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min hadhil ayyamil asyri. Jadi maksudnya adalah tidaklah ada hari yang beramal solih pada hari tersebut lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amal solih yang kita lakukan di 10 hari pertama itu ahabbu ilallah, amal yang paling Allah cintai. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, bertanya ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, gitu ya, bahwa amal solih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Juli itu sangat Allah cintai. Itu para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah amal solih tersebut lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah, maksudnya ketika melakukan jihad fisabilillah tetapi bukan di hari itu? Maka Rasulullah menjawab iya gitu ya, bahwa walal jihad fisabilillah. Nah, faqala Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah gitu ya, tidak akan ada lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah, sekalipun jihad fisabilillah, illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsih, yang keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji' min dzalika syai', kemudian dia tidak kembali ya, gugur mati syahid di jalan fisabilillah itu. Nah, jadi subhanallah sekali bahwa pahala beramal solih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat istimewa ya, bahkan dibanding jihad fisabilillah gitu ya, kecuali memang jihadnya sampai dia mati syahid. Nah, tentu saja itu lebih mulia itu ya. Nah, kemudian ada juga dengan hadis yang lain bahwa ma min amalin, tidaklah amalan yang aska indallah, yang paling utama di sisi Allah azza wa jalla, wala a'dham ajran, dan tidak juga lebih agung pahalanya dari min khairin ya'lamuhu fil asyril adha. Nah, jadi intinya tidak ada amalan yang paling utama di sisi Allah azza wa jalla, tidak juga lebih agung pahalanya daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kita sedang berada dalam tahap ini ya, mudah-mudahan lebih menghargai setiap detik yang berlalu dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Kita memperbanyak apa saja nih, faksiru fihinna, maka perbanyaklah pada bulan itu ya, minat tahlil, banyak mengucapkan tahlil ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian wat takbir, harus banyak takbir ya pada bulan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahmid, harus memperbanyak tahmid ya, hamdalah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan sampai kita memperlakukan yang sama gitu ya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa. Mari kita perbanyak ya amal saleh. Nah, rahasia dibalik keagungan 10 hari pertama ini adalah terkumpulnya inti ibadah pada hari-hari itu. Nah, kita akan lihat ya bahwa di antaranya di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan walladzi yadhhar, dan yang nampak anna sabab, bahwasanya sebab fimtiaz istimewanya Asyri Dzulhijjah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lima khan ijtima, karena tempat berkumpulnya ummahat al-ibadah, induk-induk ibadah, fihi diantaranya wahiyas salat, wasiyam, saum, wasadaqah, wal hajj, dan ada ibadah ya, haji ya di dalamnya, wala yata'atta dzalika fi ghairih, dan tidak terkumpul pada hari yang lain. Jadi kenapa begitu istimewa bulan Dzulhijjah ini ya, 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Karena induk-induk ibadah ada, kita salat di bulan ini ya, saum, kemudian ada 9 Arafah ya, ada saum Arafah, kemudian sedekah gitu ya, kemudian melakukan ibadah haji. Jadi seluruh ummahatul ibadah ya, induk-induknya ibadah itu ada di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya. Nah, kemudian Utsman An-Nahdi menyampaikan juga kanu yu'azzimun, mereka itu para salafus salih mengagungkan salasa asyarat, yaitu 3 ya, 10 hari, mengagungkan 10 hari yang 3. Jadi para salafus salih kanu yu'azzimun, mereka itu mengagungkan apa? Salasa asyarat, 10 hari yang 3, al-asyrul awal minal muharram. Nah, diantaranya mengagungkan 10 hari pertama di bulan Muharram, kemudian wal asyrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wal asyrul akhir min Ramadan, dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Inilah 10 yang istimewa ya. Nah, jangan lupa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini ya yang istimewanya. Nah, ini hari-hari yang istimewa. Apa saja hari yang istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nah, tentu yang pertama adalah hari Arafah. Nanti 9 Muharram ya, kita akan mendapati hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 ya, atas hari ke-9 pada saat jamaah ibadah haji sedang memang melakukan wukuf di Arafah ya. Di antara keistimewaan hari Arafah adalah hari dibebaskan hamba semuanya ya, kita sebagai hamba Allah dari api neraka. Hadisnya dari Siti Aisyah bahwa ma min yaum aksar min ayyu'tiqallah fihi amdan minan nar. Tidaklah ada hari yang begitu banyaknya Allah membebaskan manusia dari api neraka min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Wa innahu la yadanu, dan sesungguhnya Allah mendekat ya. Allah mendekat, summa yubahi bihim al malaikah, kemudian di padang Arafah ini Allah membanggakan ya para manusia ya, atau hamba-hambanya di hadapan para malaikat secara fayaqul, dan Allah berfirman ma aradaha ulai gitu ya. Nah, jadi apa yang mereka inginkan gitu, berkumpul di Arafah itu apa sih yang mereka inginkan ya, berbondong-bondong datang ke Arafah. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Rajab menyampaikan bahwa wa yaumu Arafah, bahwa hari Arafah itu adalah yaumul itqi, hari pembebasan minannar, dari api neraka, fayatikullah minannar. Kemudian ini ya, bahwa hari Arafah itu adalah hari pembebasan dari api neraka. Nah, bagi yang sedang wukuf ya di Arafah, atau yang tidak wukuf di semua negeri di kalangan muslimin. Jadi pokoknya mah hari Arafah itu kita jangan sampai lewatkan untuk hal yang tidak bermanfaat ya, tetapi hari Arafah kita agungkan, karena pada hari itu dibebaskan dari api neraka baik mereka yang sedang wukuf ataupun yang tidak wukuf di semua negeri di kalangan kaum muslimin. Jadi hari Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah ini begitu istimewa. Nah, di antara amalan utama pada hari Arafah itu, baik untuk jemaah haji
yang sedang wukuf di Arafah ataupun yang tidak sedang berada di Arafah adalah memperbanyak doa, karena sebaik-baik doa adalah yang dipanjatkan pada waktu ya, pada hari Arafah. Jadi sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah pada hari Arafah, lebih-lebih lagi mereka yang sedang wukuf di Arafah ya, karena bagi mereka Arafah itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Di wukuf di Arafah itu adalah inti dari puncaknya ibadah haji. Al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak sah ya hajinya. Nah, Rasulullah bersabda bahwa khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa yaumi Arafah, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku lakukan dan para nabi lakukan, diucapkan ini ya doanya. Nah, nanti di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika di Arafah ya, bahwa sebaik-baik doa adalah di hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi ucapkan, doanya ini nih yang nanti kita akan baca juga di Arafah ya, pada waktu 9 Zulhijjah ya, hari Arafah. Walaupun kita tidak sedang berhaji, nah tetapi ini dibacanya ya, boleh untuk kita semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdah satu-satunya, la syarikalah, bahwa tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu ya, bahwa baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Nah, jadi amalan khusus yang lainnya ya di hari Arafah bagi yang sedang tidak wukuf di Arafah adalah kita nanti akan saum Arafah, di mana seseorang akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya di 9 Zulhijjah itu adalah saum Arafah yang pahalanya luar biasa, diampuni setahun ke depan, diampuni setahun yang akan datang, yang berlalu gitu ya. Nah, kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saumu yaumi Arafah, bahwa saum di bulan Arafah ini yukafir sanatain madiyah, bahwa saum di bulan Arafah, di hari Arafah ya 9 Zulhijjah itu adalah menghapus dosa 2 tahun. Sanataini 2 tahun, madiyah yang berlalu, 1 tahun berlalu, wa mustaqbalah dihapus setahun yang akan datang. Wasaumu Asyura yukafir sanah madiyah. Tapi kalau saum Asyura itu menghapus setahun yang lalu saja. Kalau saum Arafah yang nanti kita akan saum di 9 Zulhijjah itu menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Bagi mereka yang wukuf di Arafah tentu saja ini lebih utama ya, untuk nggak saum misalnya. Jadi mereka yang wukuf di Arafah lebih utama untuk tidak saum, sebagaimana sebagaimana hadisnya ya. An-nas, bahasanya manusia syakku, bahasanya para sahabat mengeluhkan fi siyamin nabi yauma Arafah. Jadi bahasanya para sahabat mengeluhkan saum ketika hari Arafah. Fa arsalat ilaihi bihilab wa huwa waqif fil mauqif fasyariba minhu wan nas yang durun. Jadi para sahabat mengeluh ya saum kepada Nabi ya di hari Arafah, lalu Ummu Salamah memberikan kepada Rasulullah susu ketika beliau sedang wukuf di tempat wukufnya. Fasyariba, kemudian Nabi meminumnya, wan nas yang durun, dan manusia melihat beliau minum. Jadi kalau sedang di Arafah ya, mereka yang sedang berhaji, maka di sini enggak saum gitu ya, mereka berbuka. Kemudian wafi iftaril haj, dan di dalamnya ya tidak berpuasanya jemaah haji yauma Arafah, di hari Arafah. Minal fawaid, ada hikmah-hikmahnya ya, kenapa yang sedang haji di Arafah ya, yang sedang haji mereka tidak disunahkan untuk saum. Minal fawaid, ada faidah-faidahnya. Annahu yataqawwa bizalik ala du'a. Jadi kenapa enggak saum jemaah haji di Arafah? Karena hikmahnya diantaranya yataqawwa bizalika ala du'a, menguatkan di dalam berdoa. Wa tadarra, dan ada
tadarru'nya ya, wa tadzallulillah ta'ala wa yazidu nasyatuhu fi hadzal mauqif al-'azim. Jadi di dalamnya tidak saum jemaah haji di Arafah, di antara hikmahnya menguatkan dalam berdoa, kemudian ada rasa menghinakan dan menghambakan diri kepada Allah, dan menumbuhkan semangat di dalam kondisi yang agung ini ya, manasik al-hajj. Nah, dengan demikian hari Arafah memiliki 3 kekhususan ya. Subhanallah sekali ya, tanggal 9 Zulhijjah itu memiliki 3 kekhususan. Yang pertama adalah hari pembebasan dari api neraka, hari untuk memperbanyak doa, hari untuk saum ya, supaya diampuni dosa setahun lalu dan yang akan datang. Ya eta alitan eta tipe punten. Kemudian yang kedua adalah hari nahar. Ini ya, sedikit lagi, hari nahar itu adalah hari penyembelihan, hari yang agung ya. Di bulan Zulhijjah itu adalah Yaumun Nahri, hari penyembelihan, hari yang agung. Kemudian ada 10 Zulhijjah itu hari raya yang dia hari haji akbar dan sebaik-baik hari di sisi Allah. Nah, di sini Abdullah bin Qut radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa a'dhamul ayyam indallah yaumun nahri summa yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, kemudian hari tasyrik ya, 11, 12, 13. Nah, ini adalah dan ada amalan yang paling agung di dalamnya adalah sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Nah, kemudian hari tasyrik, nanti kita akan mendapati hari tasyrik 11, 12, 13 disebut tasyrik, daging kering ya, arti tasyrik itu karena dulu para sahabat mengeringkan daging kurban ya, jadi bekal untuk mereka. Dan pada hari tasyrik juga sama, diperintah untuk zikir ya, banyak menyebut nama Allah, mengagungkannya, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah ya, menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Nah, Ibnu Abbas di sini menyampaikan bahwa annal ayyam al-ma'lumat, sesungguhnya yang dimaksud hari yang telah diketahui, al-mazkurah yang tersebut di surah Al-Hajj, di suratil Hajj ya ayyamul ashril ayyam al-ma'dudat al-mazkurah fi surah Baqarah ya ayyamut tasyriq. Sesungguhnya yang dimaksud hari yang telah diketahui ya di surah Al-Hajj adalah hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah, dan yang dimaksud hari yang terbilang yang terdapat di surah Al-Baqarah adalah hari tasyrik. Jadi inilah 3 hari yang agung yang terdapat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendulang pahala ya di hari-hari yang penuh berkah. Nah, kemudian saum 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu seperti apa sih? Nah, mungkin ini besok saja ya, karena sekarang kita sudah jam 6.12. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik untuk dimudahkan mendulang pahala di sekarang ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dengan memperbanyak tadi ya tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian juga memperbanyak tahmid ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Takbir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal sholih ya, tilawah kita ditingkatkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian doa-doa kita semakin khusyuk untuk dipanjatkan. Kemudian sedekah ya, sedekah, infak sedekah kita diperbanyak ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duha kita yang lebih istiqomah lagi. Kemudian qiyamul lail kita ya, tahajud kita mudah-mudahan lebih khusyuk lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, karena banyak sekali keberkahan di dalamnya ya. Bulan yang begitu istimewa karena banyak hal istimewa di dalamnya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda pada beliau, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.